Hai, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kembali kita bisa berjumpa dengan pemirsa Hope Channel Indonesia dalam program Tajam. Dan pada saat ini partner saya berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Boleh perkenalkan diri walaupun sudah ada di layar namanya. Nama saya Emi dan bersama-sama dengan Kak Steven kita akan membacakan pertanyaan dari pemirsa yang sudah ditanyakan. Baik ya, untuk saudara-saudara sekalian yang sudah mengirimkan pertanyaan, mari hadir saksikan supaya bisa jadi malam hari ini pertanyaan Anda yang akan kita bahas di program kali ini. Baik, sebelum kita akan lanjut, kita langsung akan mengundang narasumber kita yang selalu hadir dalam program Tajam, yaitu Pendeta Richard Sabuin. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Shalom, selamat malam Stephen dan juga Amy. Selamat malam dan salam jumpa untuk pemirsa dimanapun saja dan kapanpun saja. Ya, betul sekali. Kapanpun saja, karena tayangan kita ini kadang walaupun sudah tayang sekarang, bulan berikut orang masih bisa akses, bahkan tahun berikut pun masih kapan saja bisa mengakses tayangan. Oke, baik, kita akan memulaikan Pak Pendeta, tapi sebelumnya kita akan membacakan ayat inti dan kita akan mulai dengan doa juga. Silakan, Emi. Saya akan baca dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di surga untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami semua, umat-umat Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini kami kembali bisa mempelajari firman Tuhan melalui program Tajam. Ketika kami akan memulaikan ini ya Tuhan, kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk hadir dalam hati kami masing-masing sambil kami akan mempelajari firman Tuhan. Memberkati kami semua, secara khusus juga hamba Tuhan Pendeta Richard Sabuin, sebagai hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan yang akan disampaikan itu nantinya akan menjadi berkat bagi kami yang akan mendengarkan melalui jawaban-jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara-saudara pemirsa ya Tuhan. Bersama-sama dengan kami Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Kita akan langsung saja membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dalam redaksi Tajam yang nantinya akan dibantu oleh Pendeta Sabuin untuk menjawabnya. Baik, kita akan mulaikan. Mungkin Emi bisa bacakan pertanyaan pertama. Boleh. Untuk malam hari ini. Boleh. Baik, Pak Pendeta, ini ada pertanyaan dari Maria Eli Sartika. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana Sabat tidak hanya menunjuk kepada apa yang harus kita ingat, tetapi juga kepada apa yang dapat kita harapkan di masa depan? Ya, demikian Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini dari Maria Eli Sartika. Mungkin pertanyaan ini menggunakan kata ingat. Apa yang harus kita ingat? Itu kata pertanyaan tadi. Mungkin karena isi dari hukum yang keempat dari 10 hukum atau 10 perintah Allah adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi makanya Maria Eli bertanya, bagaimana Sabat tidak hanya menunjuk kepada apa yang harus kita ingat, tetapi juga kepada apa yang ada di hadapan kita. Sebenarnya kata ingat di dalam perintah yang keempat ini cukup luas. Yang pertama-tama memang itu mengajak kita untuk mengingat alasan mengapa kita menguduskan hari Sabat. Karena di dalam perintah yang keempat, kalau kita baca di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dari Keluaran pasal yang ke-20, di sana Alkitab mengatakan sebagai berikut, sebab hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Lalu ayat 11,
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Alasan kita menguduskan hari Sabat adalah karena Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam waktu 6 hari, dan hari yang ketujuh Tuhan Allah memberikan teladan kepada kita. Ia berhenti pada hari yang ketujuh, yaitu hari Sabat, hari Sabtu. Pada waktu kita mengingat hari Sabat, kita mengingat penciptaan. Dan pada waktu kita mengingat penciptaan, kita mengingat juga pencipta. Jadi mengingat apa yang sudah terjadi sehingga dunia bisa ada, kita bisa ada, maka kita menguduskan hari Sabat. Pertanyaan Maria Eli ini bagus sekali, karena hari Sabat ini bukan hanya tentang apa yang kita ingat di masa yang lalu, tetapi juga tentang apa yang kita harapkan di masa yang akan datang. Jadi perintah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat juga mengajak kita untuk mengingat bahwa hari Sabat itu akan datang. Dalam setiap pekan, setiap minggu, hari yang ketujuh adalah hari Sabat. Maka dari hari yang pertama sampai hari yang keenam, disitulah kita mengingat. Supaya masuk hari yang ketujuh, kita menguduskan. Karena kalau kita tidak mengingat bahwa hari Sabat itu akan datang, kita tidak akan menguduskan. Jadi pada hari yang pertama kita ingat, hari yang kedua kita ingat, sudah mau datang hari Sabat. Hari yang ketiga, apalagi hari yang keenam, segala persiapan-persiapan kita lakukan untuk menyambut hari Sabat. Kalau kita tidak ingat bahwa Sabat akan datang, kita tidak akan bersiap, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan rumah kita, mempersiapkan waktu kita, segala sesuatu, supaya pada hari Sabat betul-betul kita mempunyai waktu yang istimewa bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan umatnya, berhimpun, berhenti, bersuka cita, melayani pada hari yang ketujuh tersebut. Jadi, mengingat atau ingatlah hari Sabat itu juga mengantisipasi apa yang akan datang. Nah, apa yang kita lakukan setiap pekan mengingat hari Sabat yang akan datang, ini adalah suatu gambaran tentang apa yang akan datang juga nanti, sementara yang kita sedang persiapkan diri kita dan juga yang kita sedang ingat bahwa itu akan terjadi. Saya undang kita baca di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Baik, pendeta, kita akan bacakan Ibrani 4 ayat 5 sampai 11, ayat yang kelima. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ayat 6, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Terima kasih sudah dibacakan ayat-ayat ini. Perhatikan baik-baik bahwa ayat ini berbicara tentang dua hal.
yang ada kaitannya dengan perhentian. Yang pertama adalah tempat perhentian, yang kedua adalah hari perhentian. Kata tempat perhentian ada di ayat yang kelima, masuk ke tempat perhentian. Ayat yang ke-8 juga ada kata mereka masuk ke tempat perhentian. Ayat yang ke-10 mereka barang siapa telah masuk ke tempat perhentian. Tapi ayat yang ke-7 berbicara tentang hari ini. Lalu kemudian ayat yang ke-9 berbicara tentang hari perhentian. Ternyata pada waktu kita menguduskan hari perhentian, yaitu hari yang ke-7, hari Sabat, seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-9, itu juga menolong kita untuk mengingat bahwa dunia ini bukan tempat perhentian kita. Kita sedang menantikan suatu tempat perhentian yang kekal. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita sedang menantikan kapan kita akan tinggal di dalam rumah Bapa yang Yesus janjikan Ia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Menguduskan hari Sabat setiap hari yang ke-7, setiap pekan, itu menolong kita untuk mengingat bahwa kita masih berada di dalam dunia ini, tapi kita sedang menantikan tempat yang kekal yang sedang disediakan bagi umat-umat Tuhan. Jadi hari Sabat bukan hanya menolong kita untuk mengingat penciptaan dan pencipta kita, tetapi menolong kita juga untuk mengingat apa yang akan terjadi, yaitu kedatangan Yesus Juru Selamat kita, kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus yang adalah pencipta, Juru Selamat, dan juga Dia adalah Raja. Jadi marilah kita menguduskan hari yang ke-7, sebab makna dari mengingat dan menguduskan hari Sabat seperti yang diajarkan dalam 10 perintah Allah ini mempunyai makna yang sangat penting bagi kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih pendeta untuk jawaban. Jadi hari Sabat itu bukan hanya sekedar kita lakukan sekarang atau sudah lewat. Ternyata ada unsur sesuatu harapan untuk masa depan, yaitu kerajaan surga bersama, hidup bersama dengan Tuhan tentunya. Baik, terima kasih pendeta. Kita akan langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Laini Mai. Pertanyaannya, terima kasih tajam. Saya dari Sabah dan ingin bertanya. Dalam Ayub 2 ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Pertanyaannya, apakah benar ada yang buruk yang didatangkan oleh Tuhan sehingga kita seharusnya juga menerima yang buruk itu yang didatangkan oleh Tuhan juga sebagaimana kita menerima yang baik? Terima kasih tim tajam. Demikian Pak Pendeta untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaan Saudari Laini Mai. Itu pertanyaannya diambil dari Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya. Tetapi sebelum Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Kita tahu bahwa ada cerita atau latar belakangnya mengapa Ayub mengatakan demikian. Ayub tidak tahu apa yang kita sekarang tahu. Karena kita baca Alkitab, waktu peristiwa itu terjadi, Ayub tidak tahu kenapa dia menderita. Ayub tidak tahu mengapa ternaknya, kambing dombanya, lembunya, semuanya musnah. Ayub tidak tahu mengapa anak-anaknya itu meninggal dunia. Ayub tidak tahu mengapa dia sakit mulai dari batok kepalanya sampai kepada kakinya. Dia tidak tahu mengapa semua itu terjadi. Kita yang sekarang membaca Alkitab, kita tahu apa yang terjadi, latar belakangnya. Bukan karena kita lebih tahu dari Ayub, tetapi kepada kita dinyatakan apa yang terjadi di belakang layar. Ayub berada di atas panggung, tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Kalau kita baca di dalam
Ayub pasal yang pertama, lalu Ayub pasal yang kedua, maka di sana kita bisa melihat iblis datang kepada Allah dan meminta agar dia boleh mencobai Ayub dengan malapetaka. Dan ternyata Tuhan Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-12, Ayub 1 ayat 12, firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Lalu kemudian peristiwa-peristiwa malapetaka, kejadian-kejadian buruk itu terjadi. Ayub tidak tahu bahwa ini adalah perbuatan iblis. Tetapi Allah tetap memegang kendali dan mengatakan apa yang boleh dan apa yang tidak. Nyawa Ayub tetap Tuhan yang kendalikan. Tuhan tidak membiarkan iblis untuk sampai membunuh Ayub. Tapi Ayub tidak tahu. Waktu dia katakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Karena dia berpikir bahwa malapetaka itu Tuhan yang datangkan. Tapi Tuhan tidak pernah merencanakan apa yang buruk. Segala sesuatu yang buruk itu adalah merupakan akibat dosa. Dan dosa bukan dimulai oleh Allah. Dosa bukan direncanakan oleh Allah. Dosa bukan didatangkan oleh Allah. Jadi Ayub tidak mengerti, teman-temannya juga berusaha untuk menerangkan, tapi mereka semua salah. Kita yang tahu kenapa itu terjadi. Tidak ada rencana Allah untuk mendatangkan yang buruk. Kalau ada hal yang buruk terjadi bagi kita, satu hal yang kita tahu, ini adalah semua akibat dosa. Tetapi di dalam hal-hal yang buruk sekalipun, di dalam hal-hal yang membawa duka cita, kesusahan sekalipun, ingat janji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Boleh tolong dibaca ayat itu. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Ini Mazmur Gembala, Mazmur yang terkenal. Silakan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terima kasih. Ayat ini dimulai dengan kata sekalipun. Kalau sudah dimulai dengan kata sekalipun, ini berarti sesuatu hal yang tidak normal. Sesuatu hal yang bukan seharusnya terjadi. Suatu hal yang bukan merupakan rencana Allah dari awalnya. Ayat 2, ia membaringkan aku di padang rumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menuntun aku berjalan di jalan yang benar. Ya. Lalu ayat yang keempat, sekalipun, artinya ada hal-hal yang kita boleh mulai dengan kata sekalipun. Sekalipun aku sakit, sekalipun aku susah, sekalipun aku menghadapi tantangan. Ini semua kan adalah karena dosa. Ini kata sekalipun. Hanya sekalipun itu terjadi, Allah tetap menyertai kita. Yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Allah beserta kita. Ada Immanuel, ada Yesus. Sekalipun kita berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Ayat ini juga mengatakan sekalipun aku berjalan. Kita tidak akan diam di sana karena kita hanya berjalan melalui lembah.
bahasa Inggrisnya mengatakan, even though I walk through the valley of the shadow of death. Jadi berjalan melalui, karena itu bukan rencana Allah kita berada di sana terus. Kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kesusahan, kesulitan, hal-hal yang buruk tidak pernah merupakan niat atau ikhtiar Tuhan Allah untuk mendatangkan kepada kita. Tetapi itu semua terjadi adalah karena dosa. Namun demikian, Allah telah membawa keselamatan bagi kita. Dan sekalipun kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan kesukaran, Alkitab berkata, jangan takut, Ia menyertai kita. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Allah Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Mi. Ada pertanyaan dari akun KJV Pure God Words. Pertanyaannya seperti ini, Pak Pendeta. Maaf mau nanya, apakah surga diciptakan? Kalau ya, kapan surga diciptakan? Sedemikian juga neraka dan lautan api kekal. Demikian pertanyaan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Informasi tentang penciptaan boleh kita lihat dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal yang kedua. Ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu yang pertama, pada hari yang pertama Ia menciptakan terang. Terus sampai kepada hari yang ke-6, lalu hari ke-7 Tuhan Allah berhenti. Kalau ada benda-benda yang jaraknya jauh dari bumi ini, yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 1, yang diciptakan oleh Allah, maka itu tertulis di dalam ayat yang ke-16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Itulah yang diinformasikan kepada kita sejauh tentang penciptaan. Kalau ada benda-benda langit yang disebutkan, itu adalah matahari, lalu kemudian bulan, lalu kemudian bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah. Saya percaya pertanyaan yang ditujukan ini bukan tentang bintang-bintang, bukan tentang matahari, bukan tentang bulan, tetapi tentang surga. Memang tidak disebutkan dalam cerita Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua. Tapi coba kita lihat beberapa informasi di dalam Alkitab. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Terima kasih. Ayat ini mengatakan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi sorga itu disediakan oleh Allah. Pada mulanya bukan sorga, pada mulanya Allah. Allah yang memulaikan segala sesuatu. Tanpa Allah, apa yang ada sekarang ini, semua ciptaan itu tidak ada. Sementara tentang Allah,
tidak disebutkan awalnya itu kapan, karena Allah adalah kekal. Dia telah ada, dia ada, dan dia akan ada terus. Tidak ada waktu di mana dia tidak ada. Dialah yang menyediakan sorga bagi kita, yang dibuat bukan oleh tangan manusia. Siapa yang buat itu? Allah yang buat. Ada petunjuk Alkitab bahwa sorga itu disediakan oleh Allah. Kapan itu? Saya tidak mau menduga-duga. Tadi sudah kita baca juga dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menjadikan atau menciptakan langit dan bumi. Ada juga petunjuk di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 saya baca. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Terima kasih. Alkitab mengatakan, ini kata-kata Yesus. Dia katakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lalu Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal itu, supaya tempat tinggal itu untuk kita. Jadi bukan artinya sebelum Yesus naik ke sorga, setelah kematian dan kebangkitannya, dan dia naik ke sorga, bukan artinya sebelum dia naik ke sorga belum ada tempat tinggal. Tempat tinggal itu sudah ada, banyak. Dia ke sana untuk menyediakan tempat tinggal itu bagi kita. Bukan dia beres-beres, mempersiapkan pintu, jendela, dan lain-lain, tapi menyediakan tempat dalam arti ia pergi ke sorga untuk melakukan segala yang bisa dia lakukan agar kita selamat, termasuk dia adalah pembela kita, dia adalah pengantara kita, dia naik ke sorga dengan membawa jasa kematian darahnya. Di dalam Wahyu pasal yang kelima, dia digambarkan sebagai anak domba yang kelihatannya baru saja disembelih. Itu pandangan di sorga. Dia melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa tempat tinggal yang banyak di rumah Bapa itu akan menjadi tempat tinggal kita. Siapa yang menyediakan tempat tinggal atau sorga itu? Allah yang menyediakan bagi kita, sudah kita baca tadi. Dengan demikian, betullah apa yang dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Terima kasih. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Yang di sorga, yang di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, singgasana, takhta, semua Dia yang ciptakan. Terima kasih. Baik pendeta, terima kasih banyak untuk jawaban atas pertanyaan yang sudah diberikan. Kita akan lanjutkan pertanyaan, biar malam hari ini kita bisa menjawab banyak pertanyaan dari pemirsa-pemirsa kita. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, ini datang dari Ivana. Pertanyaannya sangat singkat Pak Pendeta. Apa arti masa dalam Daniel 12 Pak? Demikian Pak Pendeta untuk pertanyaannya. Coba buka ya, Daniel 12. Saya percaya pertanyaan dari Ivana
Ini merujuk ke Daniel pasal yang ke-12, itu ayatnya yang menyebutkan kata masa, itu di ayat yang ke-7. Oke, baik. Kita bacakan Pak Pendeta untuk ayatnya. Ini boleh bacakan? Boleh. Daniel 12 ayat 7. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Demikian Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan ini mengatakan apa artinya masa? Ada 1 masa, 2 masa, lalu setengah masa. Oke. Jadi totalnya 3,5 masa. 3,5 masa. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Lalu sampai di akhir dari kitab Daniel tidak dijelaskan apa maksudnya itu. Di akhir dari kitab Daniel tidak dijelaskan di sana. Sebenarnya sudah disebutkan juga 1 kali di dalam Daniel pasal yang ke-7 waktu tersebut, yaitu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Namun walaupun tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan 3,5 masa itu, Daniel pasal yang ke-12 mengatakan dalam ayat yang keempat, kita baca ayat yang keempat. Ayat 4, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kitab Daniel ini ada banyak yang tidak dimengerti sampai di akhir zaman. Banyak orang menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Pengetahuan akan bertambah. Ini Daniel, kitab Daniel ini ditulis oleh Daniel pada abad ke-6 kurang lebih sebelum Masehi. Dia tulis itu. Lalu sekitar 6 atau 7 abad kemudian, 1 abad 100 tahun, jadi kurang lebih pada tahun 90-an AD, ada buku yang lain yang juga ditulis, dan buku yang ditulis itu banyak sekali yang menyinggung kembali apa yang telah dituliskan di dalam buku atau kitab Daniel. Contohnya dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ada lukisan atau gambaran tentang berbagai binatang seperti singa, beruang, ya, macan tutul, binatang yang dahsyat, kepalanya ada 7, tanduknya ada 10, dan lain sebagainya. Lalu pada waktu buku yang ditulis sekitar hampir 7 abad kemudian itu, setelah itu ditulis, di dalamnya banyak menyinggung tentang, contohnya di Wahyu pasal yang ke-13 ada seekor binatang katanya. Ada unsur singa, ada unsur beruang, ada kepalanya, disebutkan berapa jumlahnya, ada tanduknya, semua disebutkan di sana. Itu semua dikaitkan dengan kitab Daniel. Jadi kitab Daniel ini semakin lama semakin dipahami. Apalagi setelah dituliskan kitab Wahyu. Walaupun di dalam kitab Daniel tidak disebutkan 3,5 masa itu apa artinya, tapi dijelaskan dalam kitab Wahyu. Karena orang menyelidiki dan pengetahuan makin bertambah. Siapa sumber pengetahuan? Kalau menyelidiki Alkitab, sumber pengetahuan itu dari Allah. Mari kita buka di dalam kitab
Wahyu pasal yang ke-12. Dalam Wahyu pasal yang ke-12, di sana kita akan temukan juga unsur waktu yang disebutkan di dalam Daniel pasal yang ke-12, yaitu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Wahyu 12 ayat yang ke-14. Wahyu 12 ayat 14 saya bacakan. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini kan istilah waktu yang datang dari kitab Daniel. Namun di dalam kitab Wahyu ada disebutkan juga waktu-waktu yang lain yang boleh menerangkan apa itu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Wahyu 13 ayat yang ke-5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. 42 bulan. 42 bulan itu berapa tahun itu? Coba tolong bantu hitung. Jangan 3,5 lihat saya seperti saya mau hitung. Saya lagi tanya Amy dan Stephen. 42 bulan itu berapa tahun? 3,5 tahun pendeta. 3 tahun itu 36 Terima bulan. kasih. Iya, 36 itu kan 3 tahun. Ya. Lalu kemudian 36 tambah 6, 42. 42. Jadi 3 tahun setengah, 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ternyata 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, yang adalah 3,5 masa, itu sepadan atau sama panjang waktunya dengan 42 bulan. Jadi 42 bulan itu adalah 3,5 tahun, maka 3,5 masa itu adalah 3,5 tahun. Tapi bukan hanya sampai di situ unsur waktu itu dijelaskan. Kita boleh baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Silakan. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Terima kasih. 1260 hari. Dalam Alkitab, 1 bulan itu 30 hari. Jadi kalau 1260 hari itu dibagi dengan 30 hari, itu sama dengan 42 bulan. Jadi ternyata 1260 hari itu sama dengan 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun. Jadi kurun waktu ini adalah kurun waktu yang sama, yang disebutkan 3 kali di dalam Wahyu 12 dan Wahyu 13, 3 kali secara berbeda-beda. 3,5 masa atau tahun, 42 bulan, atau 1260 hari. Begitu pentingnya kurun waktu ini, sampai disebutkan 3 kali. Ada apa gerangan dengan waktu ini? Mungkin boleh dibahas di acara Pemuda Advent lah. Terima kasih. Oke, pendeta, terima kasih. Padahal saya mau mention ke pemirsa, kalau mau bertanya, bikin pertanyaannya sekarang supaya akan dijawab di episode selanjutnya. Oke, baik, terima kasih pendeta untuk penjelasan yang sangat rinci yang kita sudah dapatkan pada saat ini. Kita akan langsung lanjut. Jadi ya sekali lagi kita ingatkan, kalau mau mendengarkan penjelasan selanjutnya bisa tanyakan di kolom komentar atau ke nomor call center Hope Channel Indonesia. Silakan Amy untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini dari akun yang
Akun KJV Pure God Words pernah bertanya juga. Iya. Pertanyaan, kemana Adam pergi setelah matinya? Yang lain tertulis dikumpulkan dengan leluhurnya. Nah, Adam nggak punya leluhur. Kemana dia pergi setelah matinya? Demikian pertanyaan Pak Pendeta. Terima kasih. Ini sama dengan bertanya orang mati kemana? Adam sudah mati. Ya. Istilah dikumpulkan dengan leluhurnya ini bukan artinya mereka lagi reuni. Dikumpulkan dengan leluhur artinya apa yang telah dialami oleh leluhurnya, yaitu yang telah meninggal, itu juga yang dialaminya. Leluhurnya sudah meninggal, dia pun meninggal. Jadi kalau istilah dikumpulkan dengan leluhur di dalam Alkitab, itu bukan reuni. Reuni orang-orang yang meninggal. Tidak. Ajaran Alkitab tentang orang mati itu kemana atau seperti apa, bagaimana, itu sangat jelas. Sudah beberapa kali dalam acara tajam ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang hal tersebut. Mereka tidak tahu apa-apa, betul-betul mati, tidak ada perasaan, tidak ada ingatan, tidak ada kasih, tidak ada pengetahuan, tidak bisa memberikan nasihat, tidak bisa memuji Tuhan. Yang mati, hilang, hidupnya tidak ada lagi. Lalu kalau pertanyaan kemana Adam pergi setelah matinya, ya kita hanya bisa lihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang kelima. Kejadian 5 ayat yang kelima menyebutkan tentang kematian Adam. Silakan. Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Terima kasih. Setelah ia mati, kita tidak bisa lagi menghitung ulang tahunnya. Oh, sekarang dia sudah 931. Oh, sekarang dia 932. Kenapa tidak dihitung lagi? Ya karena dia sudah mati. Makanya itulah akhir perhitungan usia dia. 930 tahun lalu ia mati. Bukan hanya tentang Adam saja, Set, anaknya, ayat yang ke-8. Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Semua, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, semua digambarkan dalam Kejadian pasal yang kelima, mencapai usia tertentu, lalu dikatakan, lalu ia mati. Satu-satunya, ini dia, satu-satunya yang tidak menggunakan istilah lalu ia mati, itu hanya Henokh. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Tolong dibaca. Baik, ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Adam digambarkan lalu ia mati. Set lalu ia mati. Enos ayat 11 lalu ia mati. Kenan ayat 14 lalu ia mati. Mahalalel ayat yang ke-17 lalu ia mati. Yared ayat yang ke-20 lalu ia mati. Metusalah ayat yang ke-27 lalu ia mati. Lamek ayat 31 lalu ia mati. Satu-satunya yang tidak mati adalah Henokh. Karena kalau Henokh mati, maka ayat 23 itu akan berbunyi sebagai berikut.
Henok mencapai umur 365 tahun, lalu ia mati. Tapi bukan itu yang ayat 23 katakan. Tidak ada kata-kata lalu ia mati. Yang ada adalah ayat 24, lalu ia tidak ada lagi. Kenapa ia tidak ada lagi? Apakah dia mati? Bukan. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Satu-satunya yang digambarkan oleh Kejadian 5, yang diangkat oleh Allah hanya Henok. Jadi jangan kita katakan Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati sebab ia diangkat Allah. Tidak bisa. Kita tidak bisa katakan Set sampai umur 912 tahun, lalu ia mati, lalu Allah mengangkat dia. Tidak bisa. Yang berlaku untuk Allah telah mengangkat dia. Dia telah diangkat Allah, hanya Henok. Artinya hanya Henok yang sudah ke sorga menurut Kejadian pasal yang kelima. Di antara orang-orang yang ada di Kejadian pasal yang kelima, hanya Henok menurut catatan Alkitab yang sudah diangkat ke sorga oleh Allah. Jadi jangan kita katakan Adam sekarang sedang berada bersama-sama Yesus di sorga. Set orang baik, dia mati, sekarang dia ada bersama-sama Yesus di sorga. Kenan orang baik, dia mati, sekarang dia ada bersama-sama dengan Allah. Itu bukan ajaran Alkitab. Terima kasih. Baik pendeta, terima kasih banyak untuk jawabannya, dan sehubungan dengan pertanyaan orang mati ini seperti pendeta sampaikan tadi ini sudah dibahas beberapa kali dalam program Tajam dan sudah ada di YouTube channel Tajam. Jadi kalau saudara-saudara mau mengunjungi YouTube channel Tajam dan mau cek pertanyaan selain itu juga ada di sana. Ada di situ, ya. Ya, tinggal di search saja. Siapa tahu pertanyaan yang sekarang muncul di pikiran pemirsa sudah pernah dijawab melalui program Tajam, dan kami sudah upload pertanyaan demi pertanyaan di sana. Jadi mempermudah orang untuk mengikuti. Terima kasih sekali lagi pendeta untuk jawabannya. Kita akan lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Dedi. Di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Allah tidak menyesal. Tetapi jika dibandingkan dengan Kejadian 6 ayat 6, maka menyesallah Tuhan. Ayat ke-7, sebab aku menyesal, sama juga dengan ayat 1 Samuel 15 ayat 11, aku menyesal. 1 Samuel 15 ayat 35, menyesallah Tuhan. Bagaimana Alkitab menjelaskan secara luas melihat ayat-ayat di atas tersebut yang sepertinya terlihat kontradiktif, ataukah menjadi sebuah paradoks? Terima kasih Pendeta Sabuin dan seluruh tim Hope Channel. Tuhan memberkati. Demikian Pak Pendeta untuk pertanyaan. Terima kasih Saudara Dedi untuk pertanyaannya. Saya melihat Saudara Dedi membaca Alkitabnya sambil mencatat, melihat, membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain, ingin mengerti apa arti kata ini. Arti kata, suatu kata itu bukan hanya kita lihat bahasa aslinya apa, tapi arti suatu kata di dalam Alkitab itu ditentukan juga oleh konteks atau cerita tempat di mana kata itu digunakan. Jadi untuk itu kita harus melihat apa cerita di dalam Bilangan 23, apa cerita dalam Kejadian 6, apa yang terjadi di 1 Samuel pasal yang ke-15, sehingga ada kata menyesal di sana. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Itu kata Alkitab. Engkau tidak mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Jadi kalau ia mengambil keputusan hari ini, lalu kemudian karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, pada saat minggu depan tiba, lalu dia melihat ternyata keputusan yang dia ambil hari ini kurang tepat, maka dia menyesal. Kenapa dia menyesal?
karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kalau ada konsekuensi dari keputusan dia yang terjadi hari esok, tahun esok, atau bulan esok, maka dia menyesal. Aduh, kalau saya tahu, aduh, seandainya saja saya tahu begini, saya tidak akan ambil. Seperti itulah manusia. Sehingga karena itulah yang terjadi pada manusia, pada waktu manusia membaca kata-kata yang menggambarkan Allah menyesal. Wah, kenapa dia menyesal? Berarti dia tidak punya perhitungan kah? Atau dia orangnya pelin-pelan kah? Atau bagaimana sampai dikatakan Allah itu menyesal? Kata menyesal di sini mempunyai arti yang luas. Dan arti itu akan diterapkan pada setiap ayat yang menggunakan kata ini berdasarkan cerita tersebut. Contohnya, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, itu tentang Allah melihat manusia sudah semakin jahat. Tolong baca ayatnya. Kejadian 6 ayat yang ke-6. Baik, saya baca Pendeta Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Terima kasih. Apakah Allah tidak mengetahui masa yang akan datang? Oh, dia tahu bahwa akan ada dosa. Itulah sebabnya rencana keselamatan sudah ada, bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Bagaimana kita bisa mengerti ayat ini bahwa Allah menyesal? Di situ ada jawabannya. Yang dimaksudkan dengan menyesal itu adalah hatinya pilu. Sorrowful. Hatinya pilu. Ada duka. Kenapa dia pilu dan duka? Karena manusia yang ia sangat kasihi tidak mengasihi dia. Itu yang dimaksudkan dengan maka menyesallah Allah. Hal itu memilukan hatinya. Kepiluannya itulah penyesalan dia. Bukan karena dia salah perhitungan. Dia menciptakan manusia sudah dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi. Bahkan dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Semua rencana keselamatan telah dipersiapkan. Tapi Allah tidak senyum-senyum dan tertawa melihat manusia itu tidak mengasihi dia. Hatinya pilu. Luka hatinya. Itu yang dimaksudkan dengan Allah menyesal. Itu sama ceritanya dengan di 1 Samuel pasal yang ke-15. Kalau tidak salah itu cerita tentang Raja Saul yang tidak mengindahkan perintah Tuhan. Maka Tuhan katakan apa dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-11? Ayat yang 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Terima kasih. Sedangkan Samuel sakit hati. Apalagi Allah. Yang telah merestui permohonan orang Israel saat itu agar mereka bisa mempunyai seorang raja. Allah berduka, Allah pilu melihat raja yang telah diangkat itu tidak mengindahkan Allah. Ia berbalik daripada Allah. Ya. Jadi penyesalan Allah bukanlah penyesalan oleh karena dia tidak mempunyai pendirian. Tetapi apapun sikap manusia,
tetap ada reaksi dari Allah. Kalau ada satu orang yang bertobat, kata Lukas pasal yang ke-15, Allah dan segenap sorga, malaikat-malaikat bersukacita. Kalau ada satu orang yang hilang, satu orang yang melawan Allah, maka Allah pun pilu hatinya. Itu yang dimaksudkan dengan menyesal. Dengan demikian, Bilangan 23 ayat yang ke-19, ini kata-kata yang ditaruh Allah pada mulut Bileam, yang disewa, disogok, dibayar oleh Raja Balak untuk mengutuk orang Israel. Tetapi yang keluar adalah kata-kata berkat. Dia menggambarkan Allah dalam ayat yang ke-19. Tolong dibaca. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Terima kasih. Allah dapat dipercaya. Allah dapat diandalkan. Jangan kita menggambarkan Allah seperti kita menggambarkan manusia. Walaupun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga kita bisa menerangkan kasih Allah itu mungkin dengan ilustrasi kasih seorang ayah atau kasih seorang ibu. Tetapi itu pun tidak dengan sempurna menggambarkan tabiat Allah. Jadi jangan menggambarkan Allah menyesal menggunakan manusia menyesal. Tidak bisa. Kenapa? Karena ayat itu mengatakan Allah bukanlah manusia. Dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19. Kalau ia digambarkan menyesal, itu karena dia pilu kalau itu adalah reaksi terhadap orang yang memberontak terhadap dia. Tapi kalau ada orang yang bertobat sekalipun sudah dicanangkan untuk didatangkan hukuman, lalu dikatakan Allah menyesal, itu karena Allah mengasihi. Itulah reaksinya. Dan dia menyambut pertobatan seseorang itu dengan sukacita. Sungguh luar biasa Allah yang kita sembah itu. Terima kasih. Amin. Sungguh luar biasa Allah yang kita sembah, yang sangat mengasihi kita, yang turut bersedih kalau kita jatuh. Terima kasih banyak pendeta. Itu menjadi pertanyaan yang terakhir pada episode malam hari ini, dan kita akan menutup tajam pada malam hari ini dengan berdoa. Kita meminta pendeta Sabuin untuk menutup dengan doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, agar kami boleh belajar tentang kehendak-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi oleh kasih Tuhan, dan kami boleh hidup taat kepada firman-Mu. Biarlah Engkau menjelaskan dengan lebih sempurna apa yang telah kami bahas, karena Engkaulah sumber pengetahuan dan pengertian. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Ampunilah kiranya kami dari dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Sabuin yang sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini melalui jawaban atas setiap pertanyaan. Kita akan bertemu kembali ya Pak Pendeta untuk minggu depan di program Tajam. Dan juga untuk para pemirsa, kalau memiliki pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar atau hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia supaya bisa kita jawab di episode-episode selanjutnya. Baik, demikian episode kita pada malam hari ini. Saya Stephen Mandai dan rekan saya Emi Pontoan. Kita akan bertemu kembali dalam program Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam.